Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jalur. Baru-baru ini viral kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Joshua dengan tersangka Freddy Sambo dan melibatkan beberapa anak buahnya dengan alasan membela hak dan martabat keluarganya. Kapolri mengungkapkan Freddy Sambo memerintahkan penembakan kepada Baradae untuk menembak Brigadir Joshua. Lantas, bagaimana hukumnya membunuh dengan sengaja menurut Islam? Islam melarang setiap umatnya melakukan perbuatan keji dan mungkar. Di dalamnya termasuk berperang dan saling membunuh antar sesama manusia. Orang yang membunuh nyawa orang manusia tanpa hak, maka Allah SWT mengancam dengan siksa berupa masuk ke dalam neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Allah SWT bersabda dalam Quran surat An-Nisa ayat 93, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa ayat 93. Berdasarkan ayat tersebut jelas dikatakan orang yang membunuh tanpa hak bukan hanya dimasukkan dalam jahanam saja, tetapi juga dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 56, sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan masuk ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, maka akan kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Di dalam ayat lain disebutkan, siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dan duka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Kemudian bagaimanakah gambaran tentang neraka jahanam? Yazid al-Rasid meriwayatkan dari Anas bin Malik, Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah pada waktu yang tidak biasa dengan raut muka yang berbeda dari biasanya. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, kenapa aku melihat raut mukamu berbeda?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu pada saat Allah memerintahkan supaya api neraka dinyalakan." Tidak pantas jika orang yang mengetahui bahwa neraka, siksa kubur, dan siksa Allah itu sangat dahsyat untuk bersenang-senang sebelum dirinya merasa aman dari ancaman itu. Rasulullah SAW pun menjawab, "Wahai Jibril, lukiskanlah keadaan neraka itu padaku." Jibril berkata, "Baik." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, apinya dinyalakan selama 1000 tahun hingga warnanya menjadi hitam pekat, baranya tidak pernah padam lagi. Demi Zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya neraka itu berlubang sebesar lubang jarum pun, niscaya segenap bumi dunia akan terbakar karena panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya ada baju penghuni neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya penghuni dunia akan mati karena bau busuknya dan panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau sebagai nabi, seandainya sehasta dari mata rantai, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, akan diletakkan di pojok gunung, niscaya bumi sampai ke dalamnya akan meleleh.
Demi Zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya ada seorang berada di ujung barat dunia disiksa, niscaya orang yang berada di ujung timur akan terbakar karena panasnya. Neraka itu mempunyai 7 pintu, dan masing-masing pintu dibagi untuk laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW pun bertanya, apakah pintu-pintu itu seperti pintu kami, ya Jibril? Jibril pun menjawab, tidak. Pintu itu selalu terbuka, dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang di atasnya. Musuh-musuh Allah diseret ke sana, dan jika mereka sampai di pintu itu, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai, dan belenggu rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar sampai ke duburnya, sedangkan tangan kirinya dibelenggu. Leher dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang yang durhaka itu dirantai bersama syaitan dalam belenggu yang sama, lantas diseret wajahnya tersungkur dan dipukul oleh malaikat dengan palu. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalam neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraannya, niscaya mereka akan dikembalikan lagi ke dalam neraka. Rasulullah SAW bertanya, siapakah penghuni masing-masing pintu itu? Jibril pun menjawab, pintu pertama yang paling bawah namanya Hawiyah. Pintu neraka Hawiyah ini adalah pintu neraka yang paling bawah, atau neraka yang paling dasar, atau neraka yang paling mengerikan. Pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, termasuk juga keluarga Fir'aun. Hal ini sebagaimana seperti dalam firman Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 9. Pintu kedua namanya Jahim, yakni pintu neraka tingkatan ke-6. Tingkatan neraka ini di atasnya neraka Hawiyah. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah, dan perlihatkanlah dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Quran Surat Asy-Syura ayat 91. Pintu ketiga dari bawah adalah bernama Syakor. Tempat orang-orang Syabi'in merupakan pintu neraka tingkatan kelima. Di dalam pintu itu ditempati oleh orang-orang yang menyembah berhala atau menyembah patung-patung yang dibuat bangsanya sendiri. Tingkatan pintu neraka ini terletak di atas pintu neraka Jahim. Tentang neraka ini Allah telah berfirman, Ma salakakum fi saqar, yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Menurut tafsir Al-Muyassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, para penjahat itu menjawab, di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, kami tidak bersedekah dan berbuat baik kepada fakir miskin. Kami berbincang dalam kebatilan bersama orang-orang yang tersesat dan menyimpang. Kami mendustakan hari hisab dan balasan hingga kematian datang kepada kami, sementara kami dalam kesesatan dan penyimpangan itu. Pintu keempat namanya Lazah, berisi iblis dan orang-orang yang mengikutinya serta orang-orang Majusi. Lazah merupakan pintu neraka pada tingkatan nomor 4
Di dalamnya ditempati iblis laknatullah berserta orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang terbujuk rayuannya. Kemudian orang-orang Majusi pun ikut serta menempati neraka lazza ini, mereka bersama iblis di dalamnya. Pintu neraka lazza ini di atas pintu neraka Sakor. Dalam hal ini Allah berfirman, sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 15. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iblis dan para pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka lazza, seperti apa yang dikatakan oleh malaikat maut itu, malaikat Israel. Ketika iblis hendak dicabut nyawanya, maka malaikat maut itu berkata bahwa iblis akan diberi minum dari neraka lazza. Pintu kelima bernama Hutoma, di mana tempat orang-orang Yahudi, merupakan pintu neraka pada tingkatan ketiga. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Yahudi dan para pengikutnya. Pintu neraka Hutoma ini tingkatannya di atas pintu neraka lazza yang dihuni oleh para iblis. Tentang neraka Hutoma ini Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dan tahukah kamu apa itu? Yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan. Quran Surat Al-Humazah ayat 5-6. Pintu keenam ini bernama Syair, merupakan pintu neraka pada neraka tingkatan kedua. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Nasrani dan para pengikutnya. Pintu neraka ini berada di atas tingkatan pintu neraka Hutoma. Mengenai neraka Hutoma ini, Allah Ta'ala berfirman, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Pintu ketujuh atau pintu pertama paling atas. Selanjutnya Jibril alaihissalam terdiam karena merasa segan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul pun bertanya, kenapa engkau tidak memberitahukan penghuni pintu yang ketujuh ya Jibril? Pintu ketujuh namanya pintu neraka Jahannam, merupakan pintu neraka yang paling atas ataupun yang paling pertama. Di dalamnya berisi umatmu ya Rasulullah, umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak tobat sampai mereka meninggal dunia. Ini termasuk mereka yang pembunuh. Rasulullah pun pingsan mendengar penjelasan tersebut. Kemudian Jibril meletakkan kepala Rasulullah SAW di atas pangkuannya sampai beliau sadar kembali. Kemudian Salman Al-Farisi datang dan di depan pintu seraya berkata, Assalamualaikum ya ahlal baitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah SAW? Namun tidak ada jawaban, sehingga mereka pun menangis dan terjatuh. Rasulullah SAW bersabda, betapa besar cobaan yang menimpaku ya Allah, dan aku merasa sangat sedih. Jadi ada di antara umatku yang akan masuk neraka? Tanya Rasulullah SAW kepada Jibril. Jibril menjawab, benar, yaitu umatmu yang mengerjakan dosa-dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW pun menangis, dan Jibril pun ikut menangis juga. Rasulullah SAW pun lantas masuk ke rumahnya dan menyendiri. Beliau hanya keluar rumah ketika hendak mengerjakan sholat dan tidak berbicara dengan siapapun. Dalam sholat beliau menangis dan sangat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada hari yang ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke rumah beliau dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla baitur rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Abu Bakar pun menangis terseduh-seduh. Kemudian Umar radhiyallahu anhu datang berdiri di depan pintu seraya berkata, Assalamualaikum ya ahlal baitur rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah? Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Umar lantas menangis terseduh-seduh. Kemudian Salman bangkit dan mendatangi rumah Fatimah. Sambil berdiri di depan pintu, ia berkata, Assalamualaikum wahai putri Rasulullah. Sementara suaminya Ali radhiyallahu anhu sedang tidak ada di rumah. Salman lantas berkata, wahai putri Rasulullah, dalam beberapa hari ini Rasulullah SAW suka menyendiri. Beliau tidak keluar rumah kecuali untuk sholat, dan tidak pernah berkata-kata serta tidak mengizinkan seorang pun untuk masuk ke rumah beliau. Lantas Fatimah pergi ke rumah ayahnya. Di depan pintu rumah Rasulullah SAW, Fatimah mengucapkan salam dan berkata, wahai Rasulullah, saya adalah Fatimah. Waktu itu Rasulullah SAW sedang sujud sambil menangis. Lantas mengangkat kepalanya dan bertanya, ada apa wahai Fatimah? Aku sedang menyendiri. Fatimah pun menangis sejadi-jadinya karena melihat keadaan Rasulullah SAW yang pucat pasi. Tubuhnya tampak sangat lemah, mukanya sembab karena banyak menangis. Fatimah pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang sedang menimpa dirimu wahai ayahku? Beliau bersabda, wahai Fatimah, Jibril datang kepadaku dan melukiskan keadaan neraka. Dia beritahukan kepadaku bahwa pada pintu yang teratas diperuntukkan bagi umatku yang telah mengerjakan dosa-dosa besar. Itulah yang menyebabkanku menangis dan sangat sedih. Kemudian Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka masuk ke dalam neraka itu? Beliau bersabda, mereka dikirim ke neraka oleh malaikat. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, dan mereka tidak terbelenggu ataupun dirantai. Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana sewaktu mereka dikirim ke neraka oleh malaikat? Beliau bersabda, laki-laki ditarik jenggotnya, sedangkan perempuan ditarik rambut ubun-ubunnya. Banyak di antara umatku yang masih muda ketika ditarik jenggotnya untuk dikirim ke dalam neraka. Berkata Rasulullah SAW, iya, sungguh aku sangat malu ketika malaikat yang menarik umatku itu sampai ke neraka dan bertemu dengan malaikat Malik. Malaikat Malik bertanya, siapakah mereka itu? Aku tidak pernah melihat orang-orang yang tersiksa seperti mereka. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat. Mereka tidak dibandingkan dengan golongan setan. Mereka tidak dibelenggu atau diikat lehernya. Malaikat itu menjawab, kami diperintahkan untuk membawa mereka kepadamu dalam keadaan seperti itu. Malaikat Malik berkata kepada mereka, wahai orang-orang yang celaka, siapakah sebenarnya kalian ini? Dalam hadis lain disebutkan bahwa ketika mereka ditarik oleh malaikat, mereka selalu menyebut-nyebut nama Muhammad.
ketika mereka melihat malaikat-malik, mereka lupa untuk menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena seramnya malaikat-malik. Mereka menjawab, kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran kepada kami dan termasuk orang yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Malaikat-malik berkata, Al-Quran hanya diturunkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berteriak seraya berkata, kami termasuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat-malik berkata kepada mereka, bukankah di dalam Al-Quran ada larangan untuk mengerjakan maksiat kepada Allah Ta'ala? Ketika mereka berada di tempat neraka dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, mereka berkata, wahai malaikat Malik, izinkanlah kami untuk menangisi nasib kami. Kemudian malaikat Malik mengizinkannya, dan mereka lantas menangis dengan mengeluarkan darah. Malaikat Malik lantas berkata, alangkah baiknya seandainya tangisan ini kamu lakukan sewaktu berada di dunia dulu. Seandainya sewaktu di dunia kamu menangis seperti ini karena takut kepada siksaan Allah, niscaya sekarang ini kamu akan masuk neraka. Malaikat Malik lalu berkata kepada malaikat Zabaniyah, lemparkanlah mereka ke dalam neraka. Ketika mereka dilempar ke dalam neraka, mereka berseru secara serempak dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sehingga api neraka langsung menjadi padam. Kemudian malaikat Malik berkata, wahai api, bakarlah mereka. Tapi api itu menjawab, bagaimana aku menyambar mereka sementara mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Lantas malaikat Malik berkata lagi kepada api neraka, sambarlah mereka. Api itu menjawab, bagaimana aku menyambar mereka sementara mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Malaikat Malik berkata lagi, benar, namun begitulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan api itu pun menyambar mereka. Di antara mereka ada yang disambar sampai 2 telapak kakinya, ada yang disambar sampai 2 lututnya, dan ada yang disambar pula sampai dengan lehernya. Ketika api itu akan menyambar muka, malaikat Malik berkata, jangan membakar muka mereka, karena dalam waktu yang cukup lama mereka bersujud kepada Zat yang Maha Kuasa. Tahukah kamu bahwa neraka jahanam itu mempunyai 7 tingkatan? Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70.000 bilik. Dan setiap biliknya mempunyai 70.000 kotak. Setiap kotak mempunyai 70.000 batang pokok sarkumdi. Bahwa setiap pokok mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70.000 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Juga di bawah setiap pokok aku mempunyai 70.000 lantai. Setiap lantai itu diserap oleh 70.000 malaikat. Dan inilah gambaran tentang neraka jahanam itu yang dikisahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sejadi-jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tetaplah di jalan lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.